Filosofi Memayung Hayuning Bawana merupakan warisan kearifan lokal tanah Jawa yang memiliki relevansi universal dan tetap aktual di era modern ini. Dan konsep ini menawarkan pandangan hidup yang holistik, menekankan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam Rubik Now bersama saya Imam Trikar Suhadi, masih dalam tema manajemen diri berdasarkan filsafat Jawa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang falsafah Memayu Hayuning Bawana. Memayu Hayuning Bawana itu bermakna dalam berindah dunia atau memelihara keindahan dunia. Dan secara lebih luas, falsafah ini mengandung makna untuk menjaga, memelihara, dan membangun dunia agar tetap indah, harmoni, dan sejahtera. Ini juga mencakup menjaga keseimbangan alam, memelihara hubungan baik antar manusia, serta menghormati kehidupan dan lingkungan. Penjabarannya adalah bahwa memayu itu artinya memperindah, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih indah, atau lebih harmonis. Kemudian hayuning yang dalam bahasa Indonesianya adalah keindahan atau harmoni. Ini merujuk kepada kondisi yang indah, damai, dan harmonis. Sedangkan bawana atau dunia berarti alam semesta atau kehidupan secara menyeluruh. Jadi Memayu Hayuning Bawana merupakan filosofi Jawa yang mengandung makna mendalam tentang keharmonisan hidup. Secara harfiah, istilah ini dapat diartikan sebagai yang saya sebutkan tadi, yakni yang memperindah keindahan dunia. Namun maknanya jauh lebih luas dari sekedar interpretasi literasi tersebut. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Dan filosofi ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif terhadap lingkungannya, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pemahaman yang lebih mendalam, Memayu Hayuning Bawana bukan hanya tentang mempercantik dunia secara fisik, tetapi juga tentang menciptakan harmoni dalam tatanan sosial, menjaga kelestarian alam, dan mengembangkan spiritualitas diri. Ini adalah pandangan hidup yang holistik yang memandang manusia sebagai bagian integral dari ekosistem yang lebih besar. Filosofi ini juga mengandung ajaran moral yang kuat. Ia mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, menjauhi perilaku yang menipu dan merusak, dan berusaha memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi dengan demikian, Memayu Hayuning Bawana bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga paduan praktis untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Nah, terkait asal-usul sejarah dari filsafat ini, konsep ini telah ada sesungguhnya sejak kerajaan zaman Mataram, bahkan mungkin lebih awal lagi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ajaran ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram pada abad ke-17. Dalam perkembangannya,
filosofi ini menjadi bagian integral dari pandangan hidup masyarakat Jawa. Ia tidak hanya diajarkan di lingkungan keraton, tetapi juga menyebar luas ke berbagai lapisan masyarakat. Dan konsep ini sering dikaitkan dengan ajaran kejawen yang merupakan sinkretisme antara kepercayaan lokal Jawa dengan berbagai pengaruh agama dan filosofi yang masuk ke tanah Jawa. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan penyebaran ajaran ini adalah Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Kalijaga dikenal menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya dan filosofi Memayu Hayuning Bawana sejalan dengan ajaran-ajaran yang ia sampaikan. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ini terus hidup dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Bahkan hingga saat ini, filosofi ini masih relevan dan sering dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga pelestarian lingkungan hidup. Filosofi Memayung Hayuning Bawana memiliki beberapa dimensi atau aspek utama yang saling kait-mengkait. Pemahaman terhadap dimensi-dimensi ini penting untuk menerapkan filosofi ini secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Aspek ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Memayung Hayuning Bawana mengajarkan pentingnya menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Ini mencakup praktek-praktek seperti meditasi, berdoa, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua adalah dimensi sosial. Filosofi ini menekankan pentingnya harmoni dalam hubungan antar manusia. Ini meliputi sikap saling menghormati, gotong royong, dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam konteks ini, setiap individu didorong untuk berkontribusi positif terhadap komunitasnya. Yang ketiga adalah dimensi ekologis. Filosofi ini memiliki perhatian besar terhadap kelestarian alam. Aspek ini mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Ini termasuk upaya-upaya pelestarian lingkungan dan praktek-praktek hidup yang ramah lingkungan. Dimensi keempat adalah dimensi personal. Pada tingkat individu, filosofi ini mendorong pengembangan diri yang holistik. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas diri baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Pengendalian diri, introspeksi, dan upaya terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah bagian penting dari aspek ini. Yang kelima adalah dimensi kultural. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan pelestarian dan pengembangan budaya. Ini meliputi budaya untuk menjaga warisan budaya, melestarikan tradisi-tradisi yang baik, sambil tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Dan kelima dimensi ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam filosofi Memayu Hayuning Bawana. Penerapan yang seimbang dari semua aspek ini dipercepat dengan membawa pada kehidupan yang harmonis dan bermakna, baik sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, filosofi Memayu Hayuning Bawana ini penerapannya membutuhkan kesadaran dan komitmen. Beberapa cara praktis untuk mengimplementasikan ajaran ini yang pertama adalah praktek spiritual. Jadi untuk praktek spiritual harus meluangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan diri, tafakur,
meditasi, berdoa. Ini akan membantu menjaga keseimbangan batin dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai spiritual. Dalam mengimplementasikan hubungan sosial, yang kedua adalah menerapkan sikap saling menghormati dan empati dalam interaksi sehari-hari. Berpartisipasilah dalam kegiatan gotong royong atau kegiatan sosial lainnya untuk memperkuat ikatan komunitas. Yang ketiga adalah pelestarian lingkungan. Mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, membuang sampah pada tempatnya, atau berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Ini merupakan tindakan-tindakan nyata sekecil apapun ya, untuk berkontribusi pada pelestarian alam. Dalam aspek pengembangan diri, maka harus teruslah belajar mengembangkan diri. Ini bisa mencakup membaca buku-buku yang inspiratif, mengikuti kursus, atau mempelajari keterampilan baru yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tentang implementasi pelestarian budaya, maka pelajarilah dan praktekkanlah tradisi-tradisi lokal yang positif, tapi ya ini bisa termasuk menggunakan bahasa daerah, mempelajari seni tradisional, atau berpartisipasi dalam berbagai acara atau upacara adat. Yang keenam adalah etika dalam pekerjaan. Maka terapkan prinsip-prinsip memayu hayuning bawana dalam lingkungan kerja juga. Ini bisa berupa upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, bekerja dengan integritas, dan berkontribusi positif terhadap organisasi dan masyarakat. Yang ketujuh adalah pendidikan keluarga. Ajarkan nilai-nilai memayu hayuning bawana kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Ini bisa dilakukan melalui diskusi, cerita, atau contoh langsung keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan adalah gaya hidup yang seimbang. Usahakan untuk menjalani hidup yang seimbang antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Jaga kesehatan fisik dan mental sebagai bagian dari upaya menjaga keselarasan diri. Yang kesembilan adalah resolusi konflik. Dalam menghadapi konflik, terapkan prinsip-prinsip harmoni dan keseimbangan. Cara solusi yang menguntungkan semua pihak dan menjaga keharmonisan hubungan. Jadi jangan berat sebelah. Seimbang, bijaksana. Yang ke-10 adalah refleksi rutin. Lakukan refleksi rutin untuk mengevaluasi apakah tindakan dan keputusan kita sejalan dengan prinsip-prinsip memayu hayuning bawana. Ini membantu kita untuk terus memperbaiki diri dan menjaga konsistensi dalam menerapkan filosofi ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dapat berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmoni, yang lebih seimbang, sesuai dengan ajaran memayu hayuning bawana. Di tataran masyarakat Jawa, selain tadi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, filosofi ini juga tercermin dalam berbagai tradisi dan praktek budaya Jawa. Beberapa di antaranya misalnya tradisi rasulan, terus upacara sedekah bumi, gotong royong, upacara labuhan, tradisi nyadran, ya kan? Terus upacara wiwitan, seni pertunjukan wayang, tradisi merti desa, kemudian upacara ruatan, tradisi selamatan, dan berbagai tradisi lainnya. Jadi kesimpulannya, filosofi memayu hayuning bawana merupakan warisan kearifan lokal tanah Jawa yang memiliki relevansi universal dan tetap aktual di era modern ini. Dan konsep ini menawarkan pandangan hidup yang holistik, menekankan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan manusia dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam semesta. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.